Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di dalam mempelajari agamanya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid dari penjelasan kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih di dalam bab Fadlut Tauhidi wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid dan tauhid itu bisa menggugurkan dari dosa-dosa. Terakhir yang kita baca pada hadis Itban ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahu ma fi hadits Itban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari Muslim dari hadits Itban ibn Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan neraka bagi orang yang berucap la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita baca sebahagian penjelasan dari Syekh, hadis-hadis yang terkait tentang makna atau hadis-hadis yang terkait tentang hadis ini, yang semakna dengan hadis ini. Ya, ingat ya, kita sekarang berbicara ya tentang keutamaan la ilaha illallah, keutamaan tauhid. Tapi perlu diketahui bahwa orang-orang yang bertauhid itu ya itu adalah orang yang bukan sekedar dia mengucapkan tauhid dengan lisannya tanpa ada pengamalan. Ya, ini yang kita akan pelajari di malam hari ini. Jadi dalam hadis ini Syekh sebutkan bahwa Allah mengharamkan api neraka. Artinya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Ya, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa itu? Orang yang berucap la ilaha illallah. Apakah sekedar ucapan? Lihat lanjutan hadis, Nabi katakan, ya bataghi bidzalika wajh Allah. Ada syaratnya. Ada konsekuensinya. Semata-mata mereka mengharapkan wajah Allah, yaitu keikhlasan. Baik. Hadis yang semakna dengan ini Syekh bawakan, ini sudah kita baca ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah taala 'alan nar." Tidak ada seorang pun yang bersaksi tentang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa syaratnya? Apakah sekedar ucapan? Sidqan min qalbihi. Nabi katakan dia jujur. Jadi dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan lisannya,
tapi disertai kejujuran dari hatinya. Ya. Tentunya bukan hanya itu ya. Dalam riwayat lain disebutkan harus ada amalan. Baru dapat keutamaan. Apa keutamaannya? Harramahullahu ta'ala 'alan nar. Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Nah, ini keutamaan besar bagi orang yang apa? Orang yang berucap la ilaha illallah. Taib. Kemudian riwayat yang lain yang telah kita baca juga datang dari hadis Anas ya radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata disebutkan ya kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Muadz. Taib. Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah ya dalam keadaan dia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini dari konsekuensi la ilaha illallah. Ini dari amalan ya. Jadi dia berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perbuatannya, amalan-amalan zahiriahnya tidak pernah berbuat kesyirikan. Ya. Ini keluar darinya apa? Orang yang sekedar berucap la ilaha illallah tapi perbuatannya melanggar dari la ilaha illallah. Maka ini tidak masuk. Ya, jadi katakan di sini siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Baik. Penulis Fathul Majid mengatakan, "Qultu, saya katakan, fatabayyana bihadza siyaqi makna syahadati alla ilaha illallah." Ya. Dari keterangan ini ya, dari keterangan hadis ini jelas tentang makna syahadat la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya meninggalkan kesyirikan. Bagi orang yang berucap ya dengan cara jujur, yakin dan penuh dengan keikhlasan. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan baru, keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini rincian ya. Ini ucapan Syekhul Islam rincian ya tentang orang yang berucap la ilaha illallah. Ya, kan banyak ya riwayat tentang keutamaan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, banyak sekali riwayat. Ya, sebagian orang ya memahami yang jelas kalau orang berla ilaha illallah itu dipastikan dia masuk surga. Ya, kalau bahasa sekarang yang penting kamu Islam, KTP-mu Islam, sudah berucap la ilaha illallah, sudah bersyahadat, sudah pasti masuk surga. Apakah mutlak seperti itu? Tidak ada syarat? Ini akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Taib. Qala Syekhul Islam wa ghairuhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selainnya, maksudnya ulama yang lainnya berkata, fi hadzal hadithi wa nahwihi innama fi man qala wa mata 'alaiha. Kama ja'at muqayyadatan biqaulihi khalisan min qalbihi ghaira syakkin fiha bisidqin wa yakinin. Fa inna haqiqatat tauhid indijabu indijabur ruhi ila Allah taala jumlatan. Kata beliau rahimahullah, hadis ini dan yang semisal dengannya menerangkan kepada kita bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah bagi orang yang mengucapkannya dan mati dalam keadaan bertauhid. Ya. Jadi kalau ada hadis yang berbicara tentang la ilaha illallah dapat jaminan dari Allah masuk surga, Syekh pertama sebutkan itu untuk orang yang berucap la ilaha illallah dan dia meninggal di atas tauhid. Ya. Keluar darinya apa? Orang yang berucap la ilaha illallah
tapi akhir hidupnya dia berbuat kesyirikan. Itu lain. Tidak masuk dia dalam janji ini. Sebagaimana yang telah diriwayatkan ya dengan syarat-syarat ya, dikatakan kama ja'at muqayyadatan biqaulihi, sebagaimana telah datang hadis-hadis yang menyebutkan syarat. Di antara syarat itu apa? Khalisan min qalbihi ghairu syakin fiha. Jadi dia berucap la ilaha illallah murni dari hatinya tanpa ada keraguan. Ya. Bisidqin wa yaqin. Ya. Dia mengucapkan kalimat itu dengan jujur, penuh dengan keyakinan. Kenapa? Lihat ilahnya. Fa inna haqiqat tauhid. Ya, karena inti dari tauhid itu adalah keterikatan hati atau keterikatan ruh kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Ya. Jadi memang hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendapatkan keutamaan. Sekarang, faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Oleh karena itu siapa yang bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan murni ucapan itu dari hatinya, pasti masuk surga. Ya, kenapa? Li'annal ikhlasa huwa injizabul qalbi ilallahi ta'ala. Karena yang namanya keikhlasan itu adalah keterikatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bi ayyatuba minad dunubi taubatan nasuha. Dia betul-betul bertaubat dari dosa-dosanya dengan sebenar-benarnya taubat. Itu maknanya apa? Keterikatan hati kepada Allah. Apa maknanya hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni seorang hamba senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Tapi ingat ya, jangan dipahami syarat orang yang bertauhid itu tidak pernah jatuh dalam dosa, tidak. Sebab hadis lain mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'. Ya. Tapi yang dimaksudkan dia terlepas dari dosa, seorang yang bertauhid setiap kali dia jatuh ke dalam dosa, dia kembali bertobat. Jatuh dalam dosa bertobat, jatuh dalam dosa bertobat. Nabi SAW bersabda, innal mu'min ya la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang yang beriman itu mereka tidak akan jatuh ya 2 kali dalam lubang yang sama. Jelas ya? Jadi kalau orang yang beriman, orang yang bertauhid, mereka berdosa, satu jenis dosa dia bertaubat. Keduanya mereka tidak akan terjatuh lagi di situ. Ya. Itu makna dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Kemudian kata beliau, fa idza mata ala tilkal hali nala dzalik. Maka siapa yang wafat di atas keadaan ini, maka pasti dia akan mendapatkan yang dijanjikan. Apa tadi yang dijanjikan? Surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa innahu qad tawataratil ahaditsu bi annahu yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan wa ma yazinu khardalatan wa ma yazinu dzarratan. Karena telah mutawatir ya, hadis-hadis yang sangat banyak bahwa akan dikeluarkan dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah selama di dalam hatinya itu ada keimanan walaupun sebesar biji gandum. Ya. Jelas ya? Wa ma yazinu khardalatan, akan keluar dari neraka sepanjang ada keimanan walaupun sebesar biji sawi. Ya. Wa ma yazinu dzarratan, walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu benda yang sangat kecil. Ya, sebagian ulama menyebutkan dzarrah itu, antum lihat ya, kalau misalnya matahari pagi masuk di jendela, biasanya kalau kita lihat ya, ada kayak debu-debu kecil. Ya, itu dzarrah namanya. Artinya apa? Sepanjang orang memiliki keimanan di dalam hati, pasti dia akan dikeluarkan dari api neraka. Ya. Nah, ini keutamaan apa? Orang yang bertauhid. Ya. Dosa apapun yang dia miliki, sepanjang ada tauhid di dalam hatinya, ujung-ujungnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tapi jangan bersandar, ya.
Yang sudah disebutkan riwayat. Oh, enggak apa-apa, kan ujung-ujungnya masuk surga juga. Ya, enggak boleh seperti itu. Ya. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Maksudnya, jangan bergampangan. Orang disiksa dalam api neraka satu hari saja di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Ya, bukan waktu yang sangat sedikit. Waktu yang sangat apa? Waktu yang sangat panjang. Taib, ini yang pertama. Mutawatir hadis tentang orang yang akan dikeluarkan dari api neraka. Ya, orang yang berla ilaha illallah dan hatinya masih memiliki keimanan walaupun sedikit. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa tawatarat bi anna katsiran mimma yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar thumma yakhruju minha. Ya, telah mutawatir juga hadis yang sangat banyak tentang orang yang berucap la ilaha illallah, dia masuk ke dalam neraka kemudian dia dikeluarkan darinya. Ya, jadi ada orang dia berla ilaha illallah tapi masuk juga dalam neraka. Tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Mereka tidak akan pernah kekal dalam neraka. Ini keutamaan tauhid. Taib. Wa tawatarat bi anna Allah harrama 'alan nar an ta'kula athara as-sujudi min ibni Adam fa haula'i kanu yusalluna wa yasjudun. Telah mutawatir juga hadis bahwa Allah telah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud dari anak cucu Adam. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa salat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah. Baik. Kemudian wa tawatarat bi anna Allah yuharrimu 'alan nar man qala la ilaha illallah wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah lakin ja'at muqayyadatan bil quyudi thiqal. Perhatikan ini. Telah mutawatir juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi orang yang berla ilaha illallah. Dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lakin ja'at muqayyadatun bil quyudi thiqal. Tetapi ingat, keutamaan-keutamaan ini itu datang dengan ketentuan-ketentuan yang berat. Ada syarat-syarat yang dipersyaratkan. Kata Syekh, aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas. Banyak orang dia berucap la ilaha illallah tapi dia tidak paham apa itu keikhlasan. Nah, itu perlunya belajar. Wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan au adatan. Ya. Kebanyakan orang mengucapkan la ilaha illallah tapi ucapannya tersebut hanya ikut-ikutan atau hanya sekedar kebiasaan. Ya. Walam yukhalitil imanu basyasata qalbihi. Ya, keimanan belum menyentuh lubuk hatinya. Jelas ya? Kan banyak manusia seperti itu. Ya, mungkin kalau dari zikir jamaahnya la ilaha illallah, tahlilannya itu subhanallah. Ya. Tapi kadang hanya sekedar diucapkan itu pun ikut-ikutan. Ya. Kata Syekh, keimanan tidak sampai masuk menyentuh dalam lubuk hatinya. Ini bahasa yang mendalam dari Syekhul Islam. Wa ghalibu may yuftinu indal mauti wa fil kuburi amsalu haula. Semisal mereka ini orang-orang yang sekedar berucap la ilaha illallah hanya sekedar taklid, ikut-ikutan, sekedar kebiasaan. Ini kebanyakannya kata beliau orang yang terfitnah di alam kubur dan ketika dia wafat. Maksudnya apa? Dia celaka. Kama fil hadis, ini berdasarkan riwayat yang datang, sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Iya kan? Saya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Nah, ini potongan hadis yang panjang tentang su'alul malakain. Ya, sebagaimana dalam hadis Bara' ibn Azib dan selainnya yang menjelaskan bahwa
Di antara orang-orang yang ditanya di alam kubur, ya, man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk, mereka mengatakan apa? La adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Itu jawabannya. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut. Ini namanya apa? Orang yang taklid, ikut-ikutan. Nah, dari hadis ini, para ulama, sebagian ulama memetik faedah yang agung. Apa itu? Mereka katakan, ini diantara dalil bahwa mempelajari akidah, mempelajari tauhid, itu adalah kewajiban. Sebab di sini tidak ada pintu taklid. Ya, orang harus mempelajarinya. Tidak boleh orang ikut-ikutan. Ya, harus dia mempelajari keyakinannya. Yang dengannya dia bisa baik solatnya, ibadah-ibadahnya, sedekahnya, zakatnya, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau keyakinan itu rusak, ya, atau sekedar taklid, nah ini yang bahaya. Baik. Jadi kata Syekh, kebanyakan orang terfitnah ketika meninggal di alam kubur, ini orang-orang yang semisal ini. Mereka sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Wa ghalibu a'mali haula innama huwa taqlidun wa iqtida'un bi amsalihim. Kebanyakan amalan mereka itu, ya, hanya sekedar ikut-ikutan dan mencontoh orang yang semisal dengan mereka. Ya. Wa hum min aqrabin nasi min qoulihi ta'ala. Mereka itu termasuk dari manusia yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadana aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami berada di atas agama. Dan sesungguhnya kami, ya, itulah yang kami ikuti, ya. Sesungguhnya kami ini pengikut dari jejak-jejak mereka. Nah, ini bahayanya apa? Taklid, ikut-ikutan. Ya, masalah sholat, ya, kebanyakan dari kita mungkin tahu sholat itu dari mana? Ya, kita di masa kecil, masa anak-anak, kita datang di masjid sholat. Kita lihat sholat itu, kita bisa sholat karena apa? Melihat orang kan? Ya, melihat orang tua kita sholat seperti ini, kita ikut. Apakah pernah kita mempelajari fikih sholat khusus? Ya, kebanyakan orang seperti itu. Ya. Baik. Wahina idin fala munafata bainal ahdits. Ya. Maka inilah menunjukkan bahwa tidak ada hadis-hadis yang bertentangan. Jadi kalau ada hadis berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah, maka ingat, pasti hadis itu ada apa? Ada syarat di belakangnya. Tidak mungkin sekedar diucapkan, setelah itu dapat jaminan surga. Tidak. Ya. Ini sudah dijelaskan juga di sebagian kitab Syekh. Kenapa dikatakan seperti itu? Sebab orang munafik juga berucap la ilaha illallah, tapi Allah katakan apa? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada dalam lapisan neraka yang paling bawah. Baik. Fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tam. Sekarang, ya, orang-orang yang berucap la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, dengan keyakinan yang sempurna, lam yakun fi hadhil hal musirran ala dzambin aslan, maka dia tidak akan termasuk dalam kondisi itu dia tidak akan berketerusan di atas dosa. Ya, tidak akan berketerusan di atas dosa. Fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi yujibu ayyakuna Allahu ahabba ilaihi min kulli syai'. Karena kesempurnaan keikhlasan dan keyakinannya yang mengharuskan Allah lebih dia cintai daripada segala sesuatu. Fa idzan la yabqa fi qalbihi iradatun lima harramallahu wala karahatul lima amarallah. Kalau begitu, tidak tersisa lagi di dalam hatinya keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan tidak ada lagi kebencian untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang apa?
Paragraf ini bercerita, Syekh bercerita tentang apa? Orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas, dia yakin, sempurna keyakinannya. Walaupun dia terjatuh ke dalam dosa, ya, di sebagian keadaan dia berketerusan dalam dosa, tapi ujung-ujungnya dia juga apa? Akan melepaskan dosa itu. Kenapa? Saya sebutkan, cintanya kepada Allah lebih daripada yang lainnya. Ya, sehingga tidak ada lagi keinginan-keinginan dalam hatinya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Atau tidak ada lagi kebencian pada dirinya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelahnya, wa hadza huwa alladhi yahrumu 'alan nar. Inilah orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Orang yang sempurna tauhidnya. Wa in kanat lahu dzunubun qabla dzalik, walaupun sebelum itu dia memiliki dosa-dosa. Fa inna hadzal iman wa hadzal ikhlas wa hadhihi taubah wa hadhihi mahabbah wa hadhihi yaqin la yatrukuna lahu dzamban illa muhyi anhu kama yamhul lailu an-nahar. Ya. Karena sesungguhnya keimanan yang seperti ini, keikhlasan yang seperti ini, taubat, kecintaan, keyakinan seperti ini, itu tidak akan menyisakan sama sekali dosa, ya. Tidak meninggalkan dosa kecuali akan terhapus sebagaimana malam hari menghapuskan siang. Sebagaimana malam apa? Menghapus siang. Maksudnya betul-betul tidak ada dosanya. Makanya akan datang bab setelahnya tentang apa? Orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa apa? Azab. Ya, akan disebutkan sifat-sifatnya. Mereka tidak ada azab, langsung masuk ke dalam surga. Subhanallah. Disebutkan apa? Orang yang betul-betul murni tauhidnya. Ya. Murni tauhidnya, tidak ada dosa. Ya, tidak ada kesyirikan pada dirinya. Baik. Sekarang kemudian kata Syekh, fa idza qalaha ala wajhil kamalil mani'i minasyirkil akbari wal asghar. Baik, saya ulang. Fa idza qalaha ala wajhil kamalil mani'i minasyirkil akbari wal asghar wa ghairu musirrin ala dzambin aslan fayughfaru lahu wa yahrumu 'alan nar. Kalau dia berucap la ilaha illallah ala wajhil kamal, secara sempurna, yang menghalangi dari dia dari syirik akbar dan syirik asghar, dan dia tidak berketerusan di atas dosa, maka ini akan mendapatkan pengampunan dan dia akan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Wa in qalaha ala wajhin ya khallasa bihi minasyirkil akbar dunal asghar. Sekarang kebalikannya. Apabila ada orang yang berucap la ilaha illallah secara murni, dia terbebas dari syirik akbar tapi tidak dengan asghar. Maksudnya apa? Orang ini berla ilaha illallah, dia menghindarkan dirinya dari kesyirikan tapi terjatuh dalam dosa kecil. Apa syirik kecil? Mungkin ada riaknya, ada sum'anya yang semisal dengannya. Walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dzalik. Ya. Kemudian setelah itu dia tidak mendatangkan ya hal-hal yang bertentangan dengan syahadatnya. Ya. Saya ulang. Ada orang berucap la ilaha illallah. Dia murni, dia berlepas dari kesyirikan akbar, syirik besar. Tapi dari sisi lain dia terjatuh dalam dosa. Terjatuh dalam syirkul asghar. Tapi dia tidak mendatangkan hal-hal yang bertentangan dengan syahadatnya. Masih murni, ya. Fahadihil hasanatu la yuqamuha yuqawimuha ya. Yuqawimuha syai'un minas sayyi'at. Maka dengan kebaikan ini tidak ada satupun kejahatan yang menandinginya. Ya. Ya, maka dengan kebaikan ini tidak ada satupun kejahatan yang bisa menandinginya. Artinya, subhanallah, dia masih mendapatkan dari keutamaan tauhid karena dia berusaha terhindar dari asyirkul akbar.
Sehingga kata Syekh, fayarjahu biha mizanul hasanat, timbangan kebaikannya lebih berat. Kama fi haditsil bitaqah, sebagaimana datang penjelasannya dalam hadis bitaqah. Fayahrumu 'alan nar, dia diharamkan masuk ke dalam neraka, walakin tanqusu darajatahu fil jannati biqadri dzunubihi, akan tetapi kurang derajatnya di dalam surga disebabkan karena adanya dosa. Paham ini? Paham ya? Dari paragraf saya ulang. Wa in qalaha ala wajhin. Dari situ sampai walakin la tanqusu darajatuhu fil jannati biqadri dzunubihi. Jadi ringkasnya begini. Ada orang, ya, dia berla ilaha illallah. Taib, dia murni terhindar dari syirkul akbar. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan, asyirkul akbar. Syirkul akbar itu kesyirikan yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Ya. Tapi dari sisi lain mungkin dia terjatuh ke dalam dosa. Ya. Terjatuh dalam apa? Dosa. Ada riyaknya, ya. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran syariatnya, minum khamar, berjudi. Ada seperti itu. Kata Syekh di sini, ini orang yang seperti ini yarjahu biha mizanul hasanat. Timbangan kebaikannya itu lebih berat. Mana contohnya? Seperti hadithul bitaqah. Akan datang ya hadithul bitaqah. Orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis dosanya itu maddal basar. 99 lembar catatan dosa, satu lembar itu sejauh mata memandang dosanya. Saking banyaknya. Jelas ya? Ketika diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa putus asa. Ya. Diperlihatkan ya, makanya disebut hadis bitaqah, sebab ada kartu kecil yang diperhadapkan. Ada kartu kecil mau ditimbang dengan 99 catatan dosa, satu lembar sejauh mata memandang. Baru banyaknya 99. Sementara kebaikannya hanya kartu kecil. Ya. Bitaqah itu ya apa? Kayak KTP begitu ya. Ketika dua ini antara kebaikan dan kejelekan diperlihatkan, dia bilang, untuk apa ya Allah? Maksudnya tidak perlu ditimbang. Ternyata setelah dinaikkan di mizan, di timbangan, kartu kecil itu lebih berat daripada 99 lembar dosa itu. Nah, ini contohnya ini. Orang memiliki dosa, ya, banyak dosanya. Tapi ternyata apa? Dia bisa masuk ke dalam surga, hanya saja kedudukannya di surga berkurang. Kenapa? Dia memiliki dosa. Dia tidak sempurna, dia tidak mendapatkan surga yang tertinggi. Ini luar biasa ya, rincian dari Syekh rahimahullah. Sama dengan hadis apa? Pembunuh 100 jiwa. Pernah dengar? Ya. Dia membunuh 99 jiwa. Ya, setelah itu datang kepada rahib ahli ibadah, dia bertanya, apakah ada taubat bagiku? Ya, rahib itu mengatakan, tidak ada. Kata Syekh Utsaimin, ista'dhamal amr. Dia menganggap, bukan main ini. Ya. 1 jiwa saja, tapi pembunuhan berencana, itu bisa dihukum mati. Ya. Apalagi kalau 99 jiwa. Maka si rahib mengatakan, tidak ada taubat bagimu. Dibunuh lagi. Akhirnya cukup 100. Tapi orang ini datang kepada orang yang berilmu. Ini keutamaan orang berilmu. Ya, ditanya, apakah masih ada taubat bagiku? Saya sudah membunuh 100 jiwa. Terakhir rahib yang saya bunuh, ahli ibadah. Sebab dia bilang tidak ada taubat bagiku. Ya. Ya, kata ahlul ilmi ini, apa yang menghalangimu untuk bertobat? Ya, cuman dikasih syarat. Ya. Ada taubat bagimu, tapi kata orang ini, ya, si ahlul ilmi ini, intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasun ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Itu syaratnya. Ada taubat bagimu, tapi dengan syarat kamu pergi di negeri ini. Di sana ada orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah engkau bersama mereka. Maka
Karena kejujurannya, perhatikan ya. Karena keikhlasannya, kejujurannya, dia betul-betul mau bertobat dari dosa pembunuhan itu, maka dia pergi di negeri itu berjalan kaki. Ternyata belum sampai di negeri itu, datang malakul maut menjemput. Maka disebutkan dalam hadis berselisih antara malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Ya. Malaikat rahmat dan malaikat adab berselisih. Ada yang mengatakan dia diambil masuk ke dalam neraka, yang mengatakan masuk ke dalam surga. Alasannya dia belum berbuat kebajikan. Tapi malaikat rahmat mengatakan dia datang dalam keadaan betul-betul bertobat menghadap kepada Allah. Maka di akhir kisah disebutkan disuruh apa? Disuruh ukur yang mana yang lebih dekat. Jarak tempuh antara kebaikan yang dia datangi dengan jarak tempuh dengan kejelekan yang dia tinggalkan. Ya, ternyata malaikat rahmat yang membawanya. Dari situ menunjukkan bahwa apa? Sebesar apapun dosa, sepanjang ada keyakinan dalam hati seputar tauhid, seputar keikhlasan, maka pasti apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hanya ini lihat. Tangkusu darajatuhu fil jannah biqadri dzunubihi. Berkurang kadar derajatnya dalam surga disesuaikan dengan kadar dosanya. Baik. Wa hadza bi khilafi man rajahat sayyi'atuhu bihasanatihi. Baik. Wa mata musirran ala dzalik fa innahu yastawjibun nar. Kata Syekh, ini berbeda halnya dengan orang yang kadar kejahatannya lebih berat daripada kadar kebaikannya. Ini dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan dosa, maka tentunya ini masuk ke dalam neraka. Ya. Wa in qala la ilaha illallah. Ya. Wa khalasa biha minasyirkil akbar, lakinnahu lam yamut ala dhalik, bal ata ba'da dhalika bisayyi'atin rajahat ala hasanati tauhidihi, fa innahu fi hali qawliha kana mukhlisan, lakinnahu ata bi dhunubin awhanat dhalika tauhid wal ikhlas fa afathu wa qawiyat narud dhunubi hatta ahraqat dhalik. Kata Syekh, ya, jika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan memurnikannya dari syirik, ya, dia memurnikan la ilaha illallahnya dari syirik akbar, akan tetapi dia mati, meninggal di luar hal itu, maksudnya melakukan kejahatan, dosa-dosa setelahnya yang mengalahkan kebaikan tauhidnya, maka orang yang seperti ini, kata Syekh, ya, maka ketulusan dia dalam berucap la ilaha illallah itu menjadi lemah disebabkan karena dosa-dosanya. Ya, sementara kobaran dosa itu lebih kuat sehingga membakar dari kebaikan-kebaikannya. Ya, dia ada orang, ya, berucap la ilaha illallah, terbebas dari syirkul akbar, tapi ternyata dosanya sangat banyak sehingga bisa apa? Bisa menodai dari keikhlasannya, dari tauhidnya. Maka ini dikatakan di akhir qawiyat narud dzunubi hatta ahraqat dalik. Ya. Api dosa terlalu kuat pada jiwanya sehingga apa? Bisa membakar kebaikan-kebaikannya. Ya. Baik. Bi khilafil mukhlisil mustayqin fa inna hasanatahu la takunu illa rajihatan ala sayyiatihi wa la yakunu musirran ala sayyiatin fa in mata ala dzalika dakhala al jannah. Beda halnya dengan orang yang tulus dan dia yakin, ya, karena kebaikannya itu lebih baik daripada kejahatannya, dan ia tidak tidak berketerusan di atas kejahatan tersebut, di atas dosa itu, fa in mata ala dzalika dakhala al jannah. Kalau dia wafat di atas hal tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Taib. Wa innama yukhafu 'alal mukhlis ayyati bi sayyi'atin rajihatin fayadhufu imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'i sayyi'at wa yukhsha 'alaihi minasyirkil akbari wal asghar fa in salima minal akbari baqiya ma'ahu minal asghar fayudhifu ila dhalika sayyi'atin tandammu ila hadha syirki fayarjahu janibus sayyi'at. Ini rincian lain yang dikhawatirkan
terhadap orang-orang yang ikhlas adalah jika dia melakukan kejelekan yang lebih besar daripada kebaikan-kebaikannya, yang akan melemahkan keimanannya. Jadi ada dosa-dosa, ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa melemahkan keimanan. Atau dia mengucapkannya dengan ikhlas dan yakin yang dapat mencegahnya dari segala kejahatan. Sehingga dia akan jatuh kepada syirik akbar dan syirik asgor. Sebab kita tahu ya, kaidah, ya, orang yang berketerusan dalam dosa kecil, maka itu dia akan masuk ke dalam apa? Dosa besar. Ya, dia akan apa? Masuk ke dalam dosa besar. Sebab apa namanya? Dosa-dosa kecil itu, ya, dosa-dosa besar itu berasal dari dosa kecil. Makanya Syekh katakan di sini, fa in salima minal akbari baqiya ma'ahu minal asghar. Jika dia selamat dari syirik besar, syirkul akbar, maka ia masih tersisa untuknya syirkul asghar. Kemudian kejahatan-kejahatannya tersebut ditambahkan kepada kesyirikannya, sehingga kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya. Ya, daripada kebaikannya. Taib. Fa inna sayyi'at tad'uful iman wal yaqin. Fayad'ufu qawlu la ilaha illallah fayamtani'ul ikhlasu bil qalbi fayasirul mutakallimu biha kal hadhi awin naim au may yuhassinu sautahu bi ayatin minal Qur'an min ghairi dzauq min ghairi dzauqin wa halawa. Karena kejelekan-kejelekan, ya, kejahatan-kejahatan itu akan melemahkan keimanan dan keyakinan. Ya, kita tahu ya, kaidah keimanan itu bertambah dan apa? Berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Dengan dosa dan maksiat. Ya, saya katakan di sini, kejelekan, ya, kenapa dikatakan kejelekannya bisa lebih berat daripada kebaikannya? Karena kejahatan itu melemahkan keimanan dan keyakinan. Sehingga dia lemah dalam berucap la ilaha illallah. Ya. Dan tidak mungkin, ya, keikhlasan itu tumbuh dalam hatinya. Fayasirul mutakallimu biha kal hadi awin naim. Sehingga orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mengucapkannya itu bagaikan orang yang mengigau atau tidur. Jadi sekedar berucap saja dia tidak paham. Atau bagaikan orang yang sekedar memperindah suaranya dengan ayat-ayat dari Al-Quran tanpa dia apa? Tanpa dia meresapi, tanpa dia memaknai dari ayat yang dia baca. Fahaulai lam yakuluha bikamali siddiq wal yaqin bal ya'tuna ba'daha bisayyi'atin tankusu dzalik bal yaqulunaha min ghairi yaqinin wa sidqin wa yamutuna ala dzalik walahum sayyi'atun katsiratun tamna'uhum min dukhulil jannah. Ya, kata Syekh, mereka itu, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan cara jujur dan yakin. Ya. Tidak ada kesempurnaan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Bal ya'tuna ba'daha bisayyi'atin tankusu dzalik. Bahkan, ya, mereka setelah itu melakukan kejahatan-kejahatan yang bisa merusak dari syahadatnya tersebut. Ya, mereka hidup dan mati di atas perbuatannya itu dan memiliki banyak kejahatan yang mencegah mereka masuk ke dalam surga. Itu yang menghalangi mereka masuk ke dalam surga. Wa idza kathuratid, ini masih ucapan Syekhul Islam ya. Wa idza kathuratid dunubu thaqula 'ala lisani qawluha wa qasal qalbu an qawliha wa karihal 'amala as-saliha wa thaqula 'alaihi sama'ul Qur'an wastabsyara bi dzikri ghairihi watma'anna ilal batil wastahalla ar-rafath wa mukhalatata ahli al-batil wa kariha mukhalatata ahli al-haq famithlu hadza idza qala bilisanihi ma laysa fi qalbihi wa bi fihi ma la yusaddiquhu amaluh. Kata Syekhul Islam rahimahullah, apabila dosa terlalu banyak, maka lisan itu berat berucap la ilaha illallah. Wa qasal qalbu an qawliha. Ya, hati ini akan keras, ya, susah untuk berla ilaha illallah.
Maksudnya dia susah mendatangkan konsekuensi apa? La ilaha illallah. Wa karihal amal soleh. Kalau dosa itu banyak, pasti orang akan berat, benci untuk melakukan apa? Amalan soleh. Sebab kebaikan itu tidak akan mungkin jalan bersama dengan apa? Amalan soleh. Tidak akan bisa. Iya. Wasakula alaihi sama Al-Quran. Berat baginya mendengarkan Al-Quran. Mendengarkannya saja berat. Apalagi mau membacanya. Iya. Wastabsyara bidzikri ghairihi. Dia merasa senang menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau disebutkan tentang Al-Quran, panas telinganya. Ya. Tapi kalau selain dari Al-Quran, tenang hati. Baik. Watma'anna ilal batil. Bahkan dia lebih tenang untuk kebatilan. Wastahalla rafath. Bergeliman dengan dosa. Mukhalatu ahlil batil. Dia bergaul dengan orang-orang yang berada di atas kejelekan. Wa kariha mukhalatata ahlil haq. Dia benci untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Famithlu hadza idza qala. Orang yang seperti ini, walaupun dia berucap la ilaha illallah, dia berucap dengan lisannya, itu pasti dia tidak berucap dengan hatinya. Dia berucap la ilaha illallah dengan lisannya, tapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Orang yang seperti ini, mala yusaddiqu amaluhu. La ilaha illallahnya tidak membenarkan amalannya. Maksudnya apa? Amalannya bertentangan dengan apa? La ilaha illallah. Baik. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'mal. Faman qala khairan wa amila khairan qabila minhu, wa man qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu." Subhanallah. Ini faedah sangat agung dari Al-Hasan rahimahullah. Seorang tabi yang mulia. Apa kata beliau? Laisal iman bit-tahalli wala bit-tamanni. Keimanan itu bukan sekedar bergaya-gaya. Bukan sekedar berhias-hias, berangan-angan. Ya, hari ini saya mau bertobat. Hari ini saya mau bersedekah. Bukan seperti itu. Terus keimanan itu bagaimana? Kata beliau, walakin ma waqara fil qulub wa saddaqathul amal. Keimanan itu adalah sesuatu yang bercokol di dalam hati yang dibenarkan oleh amalan. Nah, itu dia keimanan. Jelas ya? Baik. Faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu. Maka siapa yang berucap kebaikan dan dia beramal kebaikan, itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang berucap kebaikan tapi perbuatannya adalah kejelekan, itu tidak diterima. Paham ya? Ada orang bagus lisannya, subhanallah. Mengajak mungkin manusia untuk beribadah, tapi dia sendiri jauh dari ibadah. Ini apa? Dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebab keimanan itu nanti ada buahnya ketika dibenarkan dengan apa? Amalan. Fir'aun beriman dengan hatinya. Bertaubat. Ya, beriman kan? Dalam hatinya kan? Wajahadu biha wastaiqanatha. Mereka mengingkari. Tapi dalam hatinya dia yakin. Ya, Fir'aun beriman hatinya. Tapi karena tidak ada amalan, maka tidak diterima. Sama ini, kata Al-Hasan Al-Basri, siapa yang berucap kebaikan, terus dia mengamalkan kebaikan itu yang mendapat pahala. Tapi siapa yang berucap kebaikan, tapi ternyata amalannya tidak ada, hanya kejelekan. Nah, ini tidak ada faedahnya. Lam yuqbal minhu, tidak akan diterima amalannya sama sekali. Ya, ini semisal dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Innan nasa qad ahsanal qaul." Ya, kadang manusia itu kalau berucap, masya Allah sangat bagus ucapannya. Maka kata beliau, "Faman wafaqa qawlahu fi'lahu, fadzakal ladzi asaba hadlahu." Siapa yang ucapannya sama dengan perbuatannya, itu bagus. Ya, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata beliau, "Wa man lam yuwafiq qawlahu fi'la." Siapa yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya, innama yuwabbihu nafsahu. Itu orang itu dia tidak lain kecuali hanyalah mencela dirinya sendiri. Ya, mengajak manusia kebaikan, dia sendiri tidak mengamalkan. Itu celaan terhadap dirinya sendiri. Jelas ya? Taib, yang terakhir.
Wa qala Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Imam Al-Muzani rahimahullah. Nama beliau Abu Abdullah, ya, Bakar bin Abdullah ibn Umar Al-Basri. Ini Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari kawannya Al-Hasan Al-Basri, ya. Dikenal sebagai seorang alim. Kata Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah, "Ma sabaqakum Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi kathrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Kata beliau, Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya puasanya, dengan banyaknya pahala puasanya, dengan banyaknya pahala salatnya. Akan tetapi Abu Bakar mendahului kalian bi syai'in waqara fi qalbi, sesuatu yang bercokol dalam hatinya. Ya. Ini siapa? Abu Bakar. Makanya beliau mendapat gelar apa? As-Siddiq. Ya. Ini ucapan luar biasa. Dimaklumi Abu Bakar adalah sahabat yang termulia dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sisi riwayat, beliau sedikit riwayatnya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari sisi apa namanya ibadah mungkin ya, banyak yang mengungguli. Makanya kata Al-Muzani di sini, Abu Bakar itu tidak mengungguli kalian dengan banyaknya puasa, apa namanya, dengan banyaknya amalan puasa, amalan sholat. Bukan itu yang mengunggulinya, tapi sesuatu yang bercokol dalam hatinya. Itulah keimanan, itulah keikhlasan, itulah kekuatan tauhid. Jelas ya? Itulah apa? Kekuatan tauhid. Baik, ini masih ada ya, masih ya sudah lewat. Masih ada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, sudah lewat waktu. Hada wallahu alam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.